Sebenarnya tubuh kita itu ngobrol terus loh. Ada bahasa tersembunyi yang seringkali ya kita nggak bisa kontrol. Inilah yang namanya isyarat nonverbal. Sebuah percakapan sunyi yang bisa ngungkapin apa yang sebenarnya kita rasain, bahkan pas kita lagi berusaha keras buat nutupinnya. Kita semua pasti pernah kan ngerasain kayak gitu? Berusaha kelihatan tenang dan percaya diri, padahal di dalam hati udah deg-degan. Pertanyaannya, kegelisahan itu beneran bisa disembunyiin nggak sih? Atau jangan-jangan ada sinyal kecil yang tanpa sadar malah ngebocorin semuanya? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Percaya atau enggak, salah satu bagian tubuh kita yang paling jujur itu ya ada di sini, tepat di tenggorokan kita. Bagian ini bisa jadi semacam jendela ke keadaan emosi kita yang sebenarnya. Nah, ini dia nih yang menarik. Ada istilah namanya Adam's Apple Jump atau lonjakan jakun. Ini tuh sinyal yang kuat banget dan kita nggak sadar melakukannya. Sinyal yang nunjukin perasaan kita yang sesungguhnya. Mari kita lihat gimana ini bisa terjadi di situasi yang penuh tekanan. Coba bayangin deh, kita balik ke tahun 1988 ke sebuah panggung debat politik. Suasananya tegang banget kan? Terus, tiba-tiba Lloyd Bentsen ngeluarin kalimat super tajam ini ke lawannya, Dan Quayle, yang sebelumnya ngebandingin dirinya sama mendiang Presiden Kennedy. Dan apa yang terjadi? Tepat saat itu, jakun Dan Quayle kelihatan banget gerak naik turun. Cuma gerakan kecil tapi, wah itu ngungkapin banyak banget. Kayak ada emosi yang bocor dan dia nggak bisa nahan. Nah, jadi itu dia definisinya. Lonjakan jakun ini sebenarnya tanda fisik kalau kita lagi gelisah di dalam. Ini terjadi pas kita nelan ludah karena gugup, atau pas kita ngerasa nggak nyaman, atau sangat nggak setuju sama sesuatu, tapi mungkin kita nggak ngomongin itu. Sisi ilmiahnya ini yang bikin makin seru. Jadi gini, waktu pusat emosi di otak kita yaitu sistem limbik ngerasa stres, dia langsung kirim sinyal lewat saraf vagus. Saraf ini nih yang bikin otot di tenggorokan kita kontraksi seolah-olah kita mau nelen. Nah, gerakan inilah yang kelihatan dari luar sebagai lonjakan itu. Reaksi yang benar-benar spontan, kayak perasaan dari dalam yang jadi kelihatan nyata. Oke, jadi tubuh kita ngasih sinyal bahaya kan? Tapi kerennya, tubuh kita juga punya mekanisme bawaan buat ngatasin itu. Yuk kita lihat gimana dari sinyal stres ini muncul sebuah respons buat menenangkan diri. Anggap aja ini kayak kita meluk diri sendiri tanpa sadar. Waktu emosi lagi nggak karuan, otomatis kita ngelakuin sesuatu buat tenangin diri, buat ngembaliin kontrol. Ini respons alami banget dari tubuh kita buat ngadepin stresnya sendiri. Nah, perilaku ini disebutnya self-touch atau sentuhan diri. Ini adalah semua tindakan di mana kita menyentuh diri sendiri buat bikin sistem saraf kita lebih rileks. Bisa nyentuh muka, megang tangan, semuanya itu usaha buat ngeredain ketegangan. Dan bentuknya macam-macam banget loh. Bisa sesimpel kita genggam tangan sendiri buat ngerasa lebih yakin. Atau bisa juga gerakan yang lebih kelihatan, kayak yang sering kita lihat di toko-toko publik pas lagi di bawah tekanan, tangan mereka refleks gerak ke arah muka atau leher. Ini nih beberapa contoh yang saya yakin kita semua pernah lakuin atau lihat. Mijit-mijit lengan, megang leher, atau ngeremes tangan sendiri. Itu semua cara tubuh kita bilang, tenang, tenang, santai aja. Dan kita ngelakuinnya bener-bener tanpa mikir. Oke, jadi kita udah lihat dua hal yang beda banget ya. Yang satu ngungkapin stres, yang satunya lagi berusaha buat ngatasin stres itu. Coba deh kita sandingkan keduanya biar lebih jelas. Intinya begini nih, lonjakan jakun itu kayak kebocoran emosi, reaksi jujur yang nggak bisa ditahan, yang nunjukin kalau ada tekanan. Nah, sebaliknya, sentuhan diri itu adalah responsnya, usaha tubuh buat nambal kebocoran itu, dan menenangkan diri. Jadi yang satu sinyal, yang satu lagi solusinya. Nah, ini penting banget buat dicatat ya. Belajar soal ini semua bukan buat jadi detektor kebohongan, sama sekali bukan. Tujuannya adalah biar kita bisa lebih peka, lebih ngerti kondisi emosional seseorang, jadi kita bisa baca apa yang nggak terucap. Pada akhirnya, ya ini semua bagian dari percakapan sunyi yang terjadi terus-menerus, baik di dalam diri kita sendiri maupun saat kita berinteraksi sama orang lain. Ini adalah bahasa yang lebih dalam dari sekedar kata-kata. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang? Pertama, ingat tubuh kita itu jujur. Kedua, coba deh lebih peka sama sinyal stres yang nggak disengaja, kayak jakun yang bergerak itu. Ketiga, kenali juga tindakan menenangkan diri. Itu tandanya seseorang lagi berusaha mengatur emosinya. Dan yang paling penting, kalau kita ngerti ini semua, kita bisa jadi komunikator yang jauh lebih berempati. Jadi setelah pembahasan ini, saya mau kasih Anda sebuah tantangan kecil. Lain kali pas lagi ngobrol sama orang, coba deh perhatiin, percakapan sunyi apa yang lagi terjadi. Jangan cuma dengerin kata-katanya, tapi lihat juga apa yang tubuh mereka ceritakan. Anda mungkin bakal kaget sama apa yang Anda temukan.